Terima kasih kepada Ibu Camat Pondok Melati. Sudah cantik, pintar, Ibu Camat lagi. Kepada para hadirin kita berikan langsung Ibu Camat itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Agus Nab MPD mewakili Bapak Wali Kota. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat karunia-Nya pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga sama-sama berkumpul di tempat ini. Mohon izin Bu Camat, tadi Pak Warsip memerintahkan kepada kami untuk mewakili beliau dari Kesbangpol karena tadi Pak Wali Kota lagi ada agenda, sehingga kami di sini menyampaikan mungkin dari Kesbangpol dan pikiran-pikiran dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Terkait tentang kewaspadaan ini penting Bapak Ibu. Kalau kita komparatifkan, diperbandingkan atau diumpamakan bahwa negara kita, negara kesatuan dengan 4 pilar kebangsaan yang coba kita usung, kita pertahankan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa kita, yang harus kita pedomani, yang harus kita pertahankan sebagai perekat dari kehidupan bangsa kita. Kemudian dari sisi aturan hukumnya, kita berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian sebagai bentuk negara kita harus pertahankan yaitu NKRI. Banyak hal mungkin ada komponen bangsa yang ingin merubah negara kesatuan dengan berbagai cara, tapi mudah-mudahan inilah salah satu yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pilar yang lain adalah kebinekaan. Perbedaan itu adalah sunatullah. Perbedaan itu keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa tawar-menawar. Artinya bahwa perbedaan itu terlahir kita pun dari sebuah perbedaan. Ibu bapak kita melahirkan kita, jadi tidak bisa kita pertentangkan. Nah, ketika kita ingin tampilan itu, kalau kita umpamakan sebagai sebuah sepeda, ketika ditanya sepeda komponen mana yang paling penting di antara komponen Anda, kata pentil saya paling penting. Nggak akan ada angin dan sepeda nggak akan bisa dikendarai dengan nyaman kalau pentilnya nggak ada. Meskipun kecil saya betul. Kata ban, tahu saya paling penting. Nggak ada anginnya kalau bannya nggak ada. Betul. Kata pelek, nanti dulu saya yang paling penting. Nggak akan bisa ada ban pentil peleknya kalau nggak ada. Betul. Kata rantai saya yang paling penting. Semua mengatakan betul. Terus kata rangka saya paling penting. Tidak akan ada sepeda kalau rangkainya nggak ada. Betul. Kata stang saya paling penting, tidak bisa belok kanan belok kiri kalau stangnya nggak ada. Betul. Nanti dulu kata bau dan umur tidak akan pernah terangkai menjadi sebuah sepeda kalau bau dan umur kan nggak ada. Betul. Artinya bagaimana merawat situasi kondisi kita agar tetap nyaman kehidupan berbangsa kita, agar 4 pilar tadi tetap terpelihara dengan baik, maka semua komponen itu penting dalam menjaga itu, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Dan inilah bahwa pemerintah merasa tidak akan pernah bisa untuk membangun sebuah bangsa yang aman, nyaman, damai dan mempertahankan 4 pilar ini kalau hanya oleh pemerintah semata, oleh aparatur kelurahan, kecamatan ataupun yang lain, tidak akan bisa. Tadi bagikan sebuah komponen sepeda kita dengan berbagai profesinya, dengan berbagai tingkatannya, dengan berbagai latar belakang, itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin saja akan merongrong kewilayahan
negara, dari struktur mungkin pemerintahan yang berganti, dan struktur dari ingin mengganti Pancasila atau hal-hal yang lain sehingga bangsa kita bisa terporak-porandakan. Yang saat ini keterbelahan kita sudah mulai terlihat, apalagi menjelang pada tahapan kita pemilu ataupun pilkada. Pilihan akan terjadi semua. Tadi perbedaan pilihan itu hal yang wajar. Perbedaan keyakinan itu suatu hal yang wajar. Dan perbedaan lain bukan untuk dipertentangkan. Tadi bagikan sebuah komponen sepeda yang bermacam-macam hal. Atau diumpamakan juga. Ketika kita umpamakan sebagai alat musik itu bermacam-macam. Ada gitar, ada kendang, ada reban, ada yang lain sebagainya. Coba ditabuh tanpa ada irama, tanpa ada dirijen, tanpa ada notasi yang lain. Silahkan gitar tabuh sendiri, kendang tabuh sendiri. Yakin Pak nggak ada beledak-beleduk dan segala macam. Tapi ketika ditabuh dengan irama, kapan kendang ke depan, kapan gitar ke depan, tapi pada saatnya enak kan? Meskipun ada lagunya bahasa Inggris atau bahasa Arab, tetap kita kalau enak mangut-mangut, nyaman. Itulah sebuah kita saat ini. Ketika saat ini kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di anak-anak SMA oleh Setara Institute, ketika ada pertanyaan kepada anak SMA Bapak Ibu, apakah mungkin Pancasila diubah? 60% mengatakan lebih Pancasila bisa diubah. Apakah mungkin, pertanyaan, konsep khilafah dapat diterapkan? 55% mengatakan bisa. Padahal kita sudah konsensus, kita dalam Pancasila dan NKRI katanya harga mati. Tetapi generasi yang akan datang ini luar biasa. Dari mana? Hampir 90% mereka anak-anak itu menggunakan media sosial dan internet. Hasil penelitian. Dan rata-rata mereka sudah tidak peduli ketika tanya apa yang dilihat di internet. Hanya yang mengatakan sebagai tambahan keilmuan hanya 15%. Yang lainnya adalah mencari hiburan. Dan ini adalah tantangan buat kita. Bagaimana kita membangun bangsa kita, terutama minimal kota Bekasi yang nyaman, dan kita sudah mendapatkan penilaian kota toleran nomor 3 se-Indonesia. Ini sebuah luar biasa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua, menjaga dan merawat kebinekaan sehingga melahirkan kenyamanan kita bernegara dan berbangsa. Nah, oleh karena itu melalui forum ini kita sampaikan bagaimana mereka melihat, apakah mereka tahu ketika pertanyaannya terkait tentang terorisme ataupun radikalisme, sangat tahu. Dan ternyata mereka tadi Bapak Ibu, ketika radikalisme itu sekarang berkembangnya bukan pada alat itu pengajian-pengajian kecil, tapi melalui media sosial internet. Dan tadi bahwa rata-rata 98% anak-anak muda kita menggunakan internet. Nanti ditanyakan ke BNPT, rata-rata radikalisme itu dimulai dari yang kecil, usianya 20 tahun ke bawah ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita hadirkan dari BNPT untuk menyampaikan seperti apa yang harus kita antisipasi, seperti apa harus kita deteksi secara dini, early warning sistemnya, peringatan dininya seperti apa. Dan kemudian kita sampaikan juga nanti menyampaikan bagaimana tanda-tanda potensi-potensi yang akan hadir bisa mengganggu, merongrong dalam kewibawaan negara ataupun ingin memecah belah bangsa kita yang sudah dirawat demikian luar biasa susah payah. Nah, melalui kesempatan ini kami dari Kesbangpol berharap, bahwa Wali Kota berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu tanyakan sedetailnya supaya menjadikan bekal kita untuk
di kehidupan kita di masyarakat, sehingga potensi-potensi kecil apapun, tantangan, hambatan, dan gangguan sekecil apapun dapat kita antisipatif sehingga tidak menjadi hal yang lebih besar lagi. Itu pesan Pak Wali Kota, agar kita membangun bahu-membahu, bersinergi satu dengan yang lainnya, karena tadi bagikan komponen sepeda tidak akan pernah mampu kita lakukan kalau hanya pemerintah semata. Kami butuh dukungan dan butuh bantuan dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dari Kesbangul dapat terima kasih kepada Ibu Camat yang sudah presentasi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir untuk saat ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.